Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi ya bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengenalkan ya, bagian mesin dari mobil Galant Hue ya, atau Galant ST yang beredar di Indonesia ini tahun 1998 sampai dengan 2005 ya. Nah, ini jadi termasuk mobil lama ya. Nah, barangkali video ini bisa berguna bagi para pemula yang ingin mengetahui lebih jauh ya tentang bagian mesin daripada mobil ini, ataupun bagi penggemar-penggemar mobil lain, mobil merek lain ya, atau jenis lain yang juga ingin tahu seperti apa ini bagian mesin daripada mobil Galant Hue ya, atau Galant ST ini. Ini hanya sekedar pengantar saja ya, jadi tidak akan membahas secara lebih sangat mendalam. Baik, kita mulai dulu dari bagian sini ya. Ini tangki radiatornya ya, seperti ini. Jadi langsung kelihatan ya, tidak dibungkus oleh cover apapun ya, seperti mobil zaman sekarang. Itu radiatornya nggak kelihatan gitu, dibungkus-bungkus oleh cover. Kalau ini langsung kelihatan. Kemudian ini selang radiator ya, atas juga ada selang radiator yang di bawah juga ada ya. Nah, kemudian kita ke sini. Nah, ini kalau bahasa sehari-harinya disebut belalai gitu ya. Belalai. Nah, ini belalai ini fungsinya untuk menyedot udara ya. Menyedot udara yang kemudian nanti akan bercampur dengan bahan bakar. Nah, ini kita lihat di sini, ini ada lubang udaranya ya. Ini lubang nih. Ini fungsinya menyedot udara. Kemudian ini tentu sudah tahu semua ya, ini akinya ya. Nah, di sini ada kotak sikring ya, yang berisi sikring-sikring untuk menyalakan beberapa lampu ya. Misalnya sini ada sikring untuk fog lamp, ada sikring untuk lampu depan ya, ada sikring kipas itu, sikring lampu jauh dan seterusnya. Nah, jadi di sini kumpulan sikring ya. Kotak sikring ini tidak boleh kena air ya. Kalau dicuci ini jangan sampai basah. Ya, ini kan mobil lama ini sebaiknya tidak dicuci ya mesinnya ya. Dan kalaupun ingin dicuci itu harus hati-hati sekali. Kemudian ini di sini ada modul ABS ya. Modul rem ABS. Ini mobil lama tapi teknologi remnya sudah cukup canggih ya, menggunakan ABS. Jadi kalau misalnya ngerem mendadak gitu, maka dengan ABS ini itu bisa menghindarkan kecelakaan ya, karena dengan ABS ini remnya tidak serta-merta mengunci ya, tidak mengunci mendadak. Nah, ini itu fungsinya ABS. Tidak, kalau rem mendadak itu tidak langsung mengunci remnya. Jadi bisa menghindarkan kecelakaan. Nah, tadi sudah di bagian belalai ini ya, untuk berfungsi untuk menyedot udara.
Kemudian di sini ada kotak besar. Kotak besar ini kotak yang berisi filter udara. Ya, jadi udara yang sedot itu difilter lagi supaya debu-debunya tidak masuk ya. Jadi yang masuk ke selang berikutnya itu adalah udara-udara yang memang sudah bersih seperti itu. Nah, ini perlu diperhatikan ya, kalau filter udara ini sering kurang mendapat perhatian ya, sering dianggap remeh. Banyak orang mengira filter udara ini bagian yang tidak perlu harus diganti secara rutin ya, sehingga banyak sekali kejadian mobil-mobil galon ini yang tersendat-sendat ya, berbet-berbet, tenaganya, performanya berkurang. Ini karena ownernya ini males nih mengganti filter udara ini. Jadi ketika dibuka filternya itu sudah seperti kopi ya, warnanya sudah hitam sekali. Nah, ini tentu saja dengan kondisi seperti itu, maka udara yang masuk ke dalam pun menjadi kotor ya, tidak bisa tersaring dengan baik lagi. Nah, ini tentu nanti akan menimbulkan masalah ketika udara bercampur dengan bahan bakar ya. Udara bercampur dengan bahan bakar, nah itu mengakibatkan performa mobil bisa menurun. Nah, sebab itu bagian filter udara ini harus terus dicek ya, bukan maksudnya jangan dilupakan gitu, rutin dicek, diganti ya. Kalau sudah kotor sekali itu sebaiknya diganti ya, bisa juga sih disemprot ya, dibersihkan, tapi itu kurang recommended ya. Sebaiknya kalau udah kotor tuh diganti saja supaya udaranya yang dihasilkan itu bersih. Nah, berikutnya ini yang kotak segi 4 ini ya, ini disebut dengan SAF, sensor airflow ya. Ini kodenya 005. Yang ini memang merupakan kode spesial untuk galon hiu ya, 005. Ya, ada juga yang kode yang lain yang bisa dipakai ya, misalnya 481, tapi yang 005 ini yang lebih pas ya untuk galon hiu, yang memang pasangannya gitu ya. Nah, ini sensor airflow ini dia mengatur ya perputaran udara yang masuk ke dalam mesin ya. Nah, jadi seberapa udara yang dibutuhkan, volumenya, sirkulasinya, nah ini diatur oleh sensor ini. Oleh sebab ini sensor ini sangat penting sekali ya. Dan itu tadi, kalau saringan udaranya itu kita kurang perhatian gitu ya, sampai kotor itu tidak diganti saringannya, nah itu dampaknya nanti bisa merusak sensor airflow ini ya, sensor airflow ini. Nah, tapi kalau saringan udara itu selalu diperhatikan ya, kondisinya bersih, maka sensor airflow ini juga akan awet ya, akan awet. Ini kalau sampai rusak lumayan nih harganya ya. Kalau yang barunya itu, yang 005 itu bisa mencapai 5 jutaan ya. Sedangkan secondnya gitu, copotannya itu bisa mencapai 1,5 ya, sekitar segitu. Nah, kalau ini disebut selang throttle ya. Ini selang throttle namanya. Selang throttle.
Kemudian ini intake manifold ya. Nah, intake manifold ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini menunjukkan mobil ini menggunakan 6 silinder ya, teknologi 6 silinder. Nah, memang untuk Galan Hiu ini konfigurasi mesinnya adalah V6 ya, jadi mesin 6 silinder yang berkonfigurasi huruf V gitu ya, karena 6 silinder juga ada yang segaris ya, ada yang segaris tidak V. Kalau ini yang V6. Nah, ini intake manifold ya. Kemudian ini ada lubang di sini ya, ada lubang ini untuk nyeting RPM ya, nyeting RPM di sini. Kemudian di sini ini ada selang-selang vakum ya, selang-selang vakum yang mengarah ke EGR. Nah, untuk memasukkan oli dari sini ya, dari sini. Nah, ini mesin kepala mesinnya tuh di bawah sini. Di bawah sini lah ini ada piston, cylinder head dan sebagainya. Nah, ini cover engine namanya ya. Ini yang hitam ini cover engine. Di sini tertulis V6 2500 ya. Ini maksudnya 2500 cc, 24 valve ya, gitu. Ada 24 klep. Dan ini tentu saja dengan konfigurasi V6 ini ya, dengan cc besar ini dan valve yang banyak ini menghasilkan tenaga yang juga cukup besar. Kemudian di bawah sini ini ada kipas untuk AC ya, kipas AC. Kemudian yang di sebelah sana ini ada kipas radiator. Jadi mobil ini menggunakan 2 kipas ya. Ya, kenapa demikian? Karena memang mobil ini kan cc-nya gede ya. Mesinnya juga V6. Jadi tentu saja kipasnya pun harus 2 ya, supaya menunjang kinerjanya. Jadi nggak cepat panas mesinnya. Kemudian di sini ini ada selang-selang AC ya, selang-selang AC. Ini tangki radiator cadangan ya. Nah, tangki ini sini ada ukuran-ukurannya, ada low, jangan biarkan sampai low ya. Jadi usahakan itu tangki cadangan ini dalam posisi ini, garis ini ya, garis full ini. Dan juga jangan sampai terlalu penuh. Kalau terlalu penuh nanti bisa tumpah-tumpah ya ke bawah. Nah, ini di sini botol oli power steering ya, adanya di sini. Nah, ini tutup untuk tempat pengisian wiper ya. Ini untuk ngisi air wiper di sini. Tangki wipernya ada di bawah ini ya. Ada di bawah sini. Kemudian ini namanya engine mounting ya, engine mounting yang sebelah kanan ya, sebelah kanan yang adanya di dekat timing belt ya. Nah, di sini nih, nah ini untuk stick untuk ngecek oli ya.
Ini karena mobil lama, di sini masih menggunakan timing belt ya, yang dari karet misalnya. Ini timing belt ya, adanya di sini. Ini semua jalur AC ya, jalur pipa-pipa AC. Ini. Nah, ini yang seperti kembang ini namanya Eger valve ya, Eger valve. Kemudian ini, nah ini juga seringkali kurang mendapat perhatian ini ya. Kotak kecil ini namanya solenoid EGR ya, solenoid EGR. Nah, ini di sini ada selang vakum yang tadi nyambung ke throttle ya. Nyambung ke sambungan selang throttle dengan intake manifold ya. Ini selang vakum. Nah, ini suka ada ya owner Galan yang mengeluh itu mobilnya itu kalau dibawa jalan pelan ya, di bawah 2000 rpm gitu, suka nyedak-nyedak ya, suka nyendat-nyendat. Nah, rata-rata dikiranya penyakit itu karena saringan bensin kotor, atau injektornya kotor, atau kabel businya bermasalah ya, atau rotaxnya bermasalah gitu ya, full pumpnya bermasalah. Setelah itu semua diperbaiki, tetap saja itu nggak hilang penyakitnya itu ya, tetap di mobil ketika jalan pelan gitu ya, di sekitar sampai 2000-an rpm itu suka nyendak gitu ya, suka nyedak gitu ya, seperti orang kehilangan napas gitu ya, sejenak tapi jalan lagi seperti itu. Nah, ternyata itu ada potensi itu dari sini masalahnya ya, dari sini masalahnya. Jadi solenoid EGR-nya ini rusak sehingga menyebabkan terjadinya hambatan di dalam sirkulasi daripada udara itu ya, di mobil ini gitu ya, di mesin mobil ini. Nah, sehingga suka nyedak-nyedak. Nah, ternyata ininya ya, solenoidnya ini yang harus diganti ya. Jadi jangan langsung, kalau terjadi penyakit kayak tadi gitu ya, suka nyedak-nyedak di RPM bawah gitu, di RPM 2000-an, itu jangan langsung memvonis itu full pump, saringan bensin, kabel busi, injektor. Nah, itu belum tentu ya, bisa juga ini karena solenoid EGR yang rusak. Nah, ini selang yang melengkung ini ya, melekuk ini, yang panjang ini ya, ini disebut dengan selang booster rem ya, booster rem. Kemudian ini minyak rem ya, minyak rem juga harus rajin dicek, dan kalau sudah kurang bagus itu harus dikuras remnya ya, harus dikuras. Ini selang high pressure ya, selang power steering ya, high pressure. Ini juga harus diperhatikan ya, jangan sampai
rembes ya atau bocor, karena bisa berbahaya, bisa kebakaran mobilnya ya kalau sampai bocor. Nah, yang di dalam sana itu ini adalah dinamo ampere ya. Dinamo ampere ini fungsinya untuk menghasilkan tenaga listrik ya, dinamo ampere. Ini tadi selang high pressure ya, selang high pressure untuk power steering. Nah, ini juga mobil ini penyakitnya di sini nih ya, yang selang high pressure-nya ini, power steering ini suka rembes di sini nih. Ya, suka rembes, ada oli-oli power steering di sini. Nah, ini harus perhatikan. Nah, ini kalau ini namanya strut bar ya, strut bar atau stabilizer depan ya. Strut bar ini sebenarnya tidak ada di dalam versi lokal ya. Tapi ini adanya di Galant VR4 yang versi Jepang. Tapi strut bar yang di Galant VR4 itu bisa dicopot dan dipasang di sini yang di Galant lokal ini, plug and play tanpa mengubah dudukan. Nah, ini banyak orang mengira ini hanya hiasan ya, hanya hiasan, tapi tidak ya. Kenapa demikian? Karena memang strut bar ini dia langsung terhubung dengan ini ya, dengan shock breaker ya. Jadi dia di sini dia menahan shock breaker ini, shock breaker depan. Nah, jadi kalau mobil ini bermanuver ya, maka dengan adanya strut bar ini bisa mencegah shock breakernya ini rusak ya, mencegah shock breaker ini bahkan mencegah shock breaker ini patah ya, mencegah. Jadi ini bukan hiasan ya jadinya ya. Ini stabilizer ini dia memang ada fungsinya untuk selain menstabilkan bagian depan juga untuk menjaga shock breaker tidak rusak ya, atau tidak pecah ya. Tidak pecah, maksud saya bukan patah tadi, pecah maksudnya. Nah, dia sini di kanan kiri ini dia mengunci shock breaker itu ya, yang bagian lingkaran merahnya itu. Ini ada merek Mitsubishi-nya yang menunjukkan ini OM ya, keluaran Mitsubishi. Oke, mungkin itu dulu. Oh ya, ini bagian ini saya lupa ya. Ini nggak kelihatan. Nah, ini yang bagian ini ya, bagian ini namanya Delco ya, Delco. Delco ini dia tersambung dengan kabel busi ya. Nah, di dalam Delco itu ada kumparan ya, ada kumparan yang disebut coil ya, disebut coil. Nah, ini
yang saya tunjuk ini ya, ini adalah apa itu namanya itu, yang besi putih ini. Ini yang untuk mengatur RPM gitu ya, servo ya, namanya servo ya. Servo ini dia untuk mengatur beban ya, RPM ya. Terutama misalnya kalau sedang pasang AC, maka itu kalau AC-nya lagi nyala, nah itu delco ini ya yang mengatur beban RPM-nya ya, dengan adanya AC tersebut. Ini delco ini masih yang terbuat dari besi ya. Ada juga delco yang keluaran belakangan tuh yang terbuat dari plastik. Oke, mungkin itu dulu yang review dari saya ya. Sekilas tentang bagian-bagian mesin daripada mobil Gelenhiu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.